Pemirsa, seorang buronan internasional kasus penyelundupan 2 ton narkoba berhasil ditangkap tim gabungan BNN, pemerintah Indonesia, dan kepolisian Kamboja. Tim gabungan yang terdiri dari BNN, kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, atas pertahanan RI di Kamboja, serta Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, menangkap tersangka buronan kasus penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah. Tersangka merupakan buronan internasional kasus peredaran narkoba jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025 lalu, serta beberapa kasus besar tahun 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent. Dewi Astuti ditangkap di lobi sebuah hotel di Sihanoukville bersama dengan seorang pria. Selanjutnya Dewi Astuti dilakukan proses verifikasi identitas. Diketahui Dewi Astuti merupakan rekruter jaringan perdagangan Asia Afrika dan DPO negara Korea Selatan. Kronologis bermula pada 17 November 2025, Kedeputian Berantas BNN dan Kedeputian Hukum serta kerjasama menerima informasi intelijen keberadaan target di wilayah Phnom Penh, Kamboja. Lalu pada 30 November, tim BNN tiba di Phnom Penh dan kemudian melakukan penangkapan pada keesokannya yakni 1 Desember 2025. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional bersama Interpol dan Badan Intelijen Strategis TNI berhasil menangkap buronan internasional Dewi Astuti yang juga dikenal dengan alias Mami di Sihanoukville, Kamboja pada Selasa 1 Desember. Penangkapan ini merupakan langkah besar dalam upaya pemberantasan narkotika, mengingat Dewi Astuti disebut sebagai aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah. Lalu siapa sih Dewi Astuti, dan berikut kami paparkan selengkapnya untuk Anda. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Dewi Astuti memiliki nama asli Pariyatin, ini berusia 43 tahun, berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Merupakan pengedar besar yang terkait dengan jaringan segitiga emas atau Golden Triangle. Golden Triangle ini merujuk pada perbatasan Myanmar, Laos, dan juga Thailand yang menjadi pusat perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Sementara Golden Crescent ini mencakup kawasan Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Nah, kawasan itu juga memproduksi dan mendistribusikan opium global. Adapun peran dari Dewi Astuti dalam jaringannya ini adalah sebagai penyuplai kokain, kemudian sabu dan ketamin. Nah, selain itu ia juga merekrut kurir narkoba termasuk ratusan WNI. Ia juga diburu oleh Korea Selatan dan negara-negara lain karena perannya sebagai rekrutor jaringan narkoba yang beroperasi lintas Asia Afrika. Nah, selain itu Dewi Astuti menjadi aktor utama dalam penyelundupan 2 ton sabu dengan nilai mencapai 5 triliun rupiah pada Mei 2025 lalu di Kepulauan Riau. Nah, tidak hanya itu, pemirsa, dia juga tercatat pernah terlibat dalam berbagai kasus narkoba di Indonesia selama 2024. Karena itu, Dewi Astuti ini menjadi buronan Interpol masuk Red Notice sejak 3 Oktober 2024. Lalu bagaimana kronologi penangkapan Dewi Astuti? Kita lihat ke grafis berikutnya. Jadi penangkapan Dewi Astuti ini bermula dari laporan dan informasi yang diterima pada 17 November 2025. Saat itu BNN ini mendapatkan informasi intelijen mengenai keberadaan perempuan yang bernama Lain, ini adalah Kak Jinda alias Dinda di wilayah Phnom Penh, Kamboja pada Senin tanggal 1 Desember 2025. Kemudian sekitar pukul 13.39 waktu setempat di area lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja. Dewi Astuti ini terdeteksi berada dalam kendaraan Toyota berwarna putih dan langsung dilakukan upaya penangkapan oleh tim gabungan. Nah, lalu bagaimana rekam jejak Dewi Astuti di Kamboja? Kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa. Jadi Dewi Astuti ini masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Nah, di Kamboja Dewi ini bekerja di beberapa tempat kursus bahasa Inggris dan juga Mandarin sebagai pengajar. Nah, per bulan dari situ dia mendapatkan penghasilan kurang lebih 20 juta rupiah. Nah, dia juga pernah bekerja selama sebulan di tempat scamming atau penipuan. Sementara pada awal 2024 Dewi Astuti itu melakukan kejahatan narkotika dan ia juga bertemu dengan warga negara Nigeria berinisial Don atau disebut Godfather. Nah, lalu bersekongkol untuk melakukan jual beli narkotika ke berbagai negara. Nah, Dewi Astuti ini aktif merekrut WNI bergabung dengan jaringannya.
Jadi para WNI ini ditugaskan pemirsa sebagai kurir di berbagai negara, diantaranya adalah Indonesia, kemudian Laos, Hong Kong, Korea Selatan, Brazil, Ethiopia. Nah, penangkapan Dewi Astuti ini merupakan tentunya langkah besar dalam upaya pemberantasan narkotika. Lalu apa kata BNN terkait dengan penangkapan ini? Jadi menurut Kepala BNN Komjen Suyudi Aryoseto, penangkapan 2 ton sabu berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Nah, tentunya pemirsa, semua pihak harus memastikan bahwa jaringan narkoba domestik maupun internasional itu tidak boleh diberikan ruang sedikit pun. Upaya penyelamatan tidak sebatas hanya sebuah penangkapan saja, tapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan agar masyarakat terlindungi seutuhnya. Nah, selain itu konsistensi dan penguatan sinergitas lintas sektor adalah kunci untuk memastikan jaringan narkoba besar maupun kecil itu dapat terus dihadang, serta generasi muda bangsa terlindungi dari dampak buruk narkotika. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.